Ini adalah Sungai Masio yang pagi ini sudah meluap. Kebetulan pada hari ini saya praktek mengajar di sekolah saya sebagai mahasiswa PPG. Sebelum saya memulai pelajaran, di sini sudah ada observator, ada Bapak Laia, ada Bapak Dohona, dan seorang siswa. Siswa ini yang di ujung sana adalah kelas 6 dan ini adalah kelas 5. Selamat siang semua. Selamat siang. Perlu kami memperkenalkan diri bahwa saya mahasiswa Unimed praktek mengajar di SD ini. Nama saya adalah Benason dulu untuk memenuhi ujian kompetensi saya sebagai peserta PPL Unimed Medan. Dan ini ada surat tugas atau kartu ujian saya yang dikeluarkan dari pusat. Pada siang ini, sebelum pembelajaran kita mulai, biarlah kita dipimpin dalam doa oleh Kirana Laia kepada anak kami. Kami berikan kesempatan. Mari kita berdoa sesuai agama selama 1 menit. Untuk mengingatkan kita tentang dasar negara kita, tentang Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Kesatuan Indonesia. Kesatuan Indonesia. Empat. Kerajaan yang dipimpin. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, duduk. Dengarkan absen. Andres Baine, Hadir Pak. Chelsea Durung, Hadir Pak. Fadil Laia, Hadir Pak. Indah Kasih Bulele, Hadir Pak. Yakobus Lulu, Hadir. Selvi Telomba 2. Hadir Pak. Sebelum kita memulai, silakan tarik nafas. Saya tanya kepada anak-anak, apa yang kamu hirup? Apakah udara itu penting bagi kita? Penting. Nah, di depan kamu ini, di atas meja ini sudah disediakan berbagai macam alat. Ini apa? Ada isi dalam? Apa? Air. Bagus. Ini juga apa? Toples. Ada isi gas? Bagus. Ini apa? Botol. Ada isinya? Tidak. Yakin? Yakin. Ini juga? Botol. Ada isinya? Tidak. Yakin? Yakin. Apa ini? Gelas. Ada isinya? Tidak. Yakin? Yakin. Oke, mantap, mantap. Ini juga? Gelas. Hah? Gelas. Ada isinya? Tidak. Oke. Sekarang kami ajak anak kami ke depan kelas. Kemudian celupkan, balikkan. Apa yang keluar tadi? Oksigen. Tadi kamu bilang bahwa ini tidak ada isi. Ya, nggak ada isinya kan? Ya. Tapi setelah kita masukkan ke dalam air, apa yang terjadi? Apa yang keluar dari dalam? Oksigen. Berarti di dalam ini ada Oksigen. Oksigen. atau Udara. udara. Bagus. Buktikan bahwa di gelas itu ada udara.
Coba balikan. Apa yang keluar? Oksigen. Hah? Oksigen. Atau Udara. yakin? Yakin. Oke, ke belakang. Tepuk tangan. Ada sini ada apa? Tidak. Yakin? Yakin. Bukan. Mari kita bantu. Coba masukkan ini. Begini. Gerak. Sudah? Sudah. Kemudian Kirana ya, pegang keras. Mengapa bisa naik ke atas? Udara. Karena ada Udara. Di mana ada udara itu? Di Botol. anak kami Andres. Dan ini si siapa namanya nih? Si Indah. Ya. Ambil botol aku yang satu. Pasang balonnya. Bapak mau tanya, balon itu sudah berdiri atau tidak? Tidak. Tidak. Coba Andres, pegang kuat. Apa yang terjadi? Bagaimana balonnya, naik tidak? Naik. Mengapa bisa naik? Karena udara. Karena ditekan oleh udara. Artinya udara dari dalam botol, dia menekan ke atas dan balonnya menjadi mengembang atau besar. Apa isi dalam gelas? Udara. Udara. Apa isi di dalam botol aqua? Udara. Jadi sudah kamu buktikan bahwa udara itu ada di mana-mana. Udara ada di mana-mana. Dan selalu menempati ruang kosong. Kita sudah tahu bahwa udara itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari. Bagaimana kalau tidak ada udara? Hidupkah kita? Iya. Dalam mengidentifikasi tentang udara, mari kita menggunakan beberapa pertanyaan. Ya, sebagaimana dalam bahasa Indonesia bahwa kata tanya itu ada beberapa macam. Kita hidup setiap hari. Silakan. Udara. Silakan. Apa guna udara bagi? Jawab. Apa fungsi hidup manusia? Udara. Apalagi pertanyaan tentang udara? Siapa yang menciptakan udara? Siapa yang jawab? Tuhan. Tuhan. Siapa lagi yang memberi pertanyaan? Siapa yang memanfaatkan udara? Siapa yang bisa menjawab? Manusia dan hewan. Sebelum saya perkenalkan, marilah kita bersama-sama menonton video. Masuk ke kelompok masing-masing. Tahukah kalian bahwa gas karbon dioksida adalah racun? Karena sifatnya racun, maka gas karbon dioksida harus dikeluarkan dari tubuh. Proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh disebut respirasi, sedangkan proses mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh disebut ekspirasi. Materi ini kita akan membahas tentang pernapasan pada manusia. Tujuan kita belajar materi sistem pernapasan adalah: 1. Mengetahui pengertian pernapasan pada manusia. 2. Mengidentifikasi organ-organ pernapasan pada manusia. Dan 3. Menjelaskan proses pernapasan pada manusia. Pernahkah kamu meniup kaca? Pada saat kita meniup kaca, maka kaca yang tadinya bersih akan menjadi buram. Hal ini disebabkan karena adanya uap air yang dikeluarkan tubuh saat kita bernafas.
Lalu apa itu bernafas? Bernafas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida beserta uap air. Kita bisa bernafas karena adanya organ pernapasan yang terdapat dalam tubuh kita. Apa saja organ-organ pernapasan tersebut? Organ-organ pernafasan dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, bronkiolus, dan alveolus. Pertama kita bahas rongga hidung. Kalian tahu mengapa kita harus bernafas melalui hidung dibanding mulut? Hal ini disebabkan karena di dalam hidung terdapat rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring udara kotor yang masuk melalui rongga hidung. Jika kalian bernafas melalui mulut, maka tidak ada yang dapat menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu, udara yang masuk melalui rongga hidung akan dihangatkan oleh kapiler darah dan dijaga kelembabannya oleh selaput lendir. Jadi dalam rongga hidung terdapat 3 perlakuan, yaitu penyaringan udara, penghangatan, dan pengaturan kelembaban. Yang kedua, faring. Faring disebut juga tekak. Letaknya terdapat di antara persimpangan rongga hidung, tenggorokan, dan kerongkongan. Faring berfungsi untuk menyalurkan udara pernapasan. Selanjutnya ada laring. Pada laring terdapat katup epiglotis yang dapat membuka dan menutup seperti pintu. Saat kita bernafas, maka katup epiglotis akan menutup bagian kerongkongan. Tapi saat kalian menelan makanan, katup epiglotis akan menutup tenggorokan. Hal ini bertujuan agar saat kita makan makanan tadi tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Berikutnya trakea atau batang tenggorokan. Pada bagian ini terdapat silia atau rambut halus yang fungsinya sama seperti rambut yang terdapat pada rongga hidung, yaitu untuk penyaringan. Saat udara kotor yang tidak tersaring di rongga hidung bahkan akan tersaring di trakea menggunakan selia. Setelah udara melewati trakea tadi, masuk ke dalam paru-paru melalui 3 saluran yang bercabang. Dimulai dari bronkus yang merupakan cabang dari trakea, kemudian bronkeolus yang merupakan cabang dari bronkus, dan yang terakhir adalah alveolus. Alveolus ini bentuknya seperti buah anggur. Fungsinya sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida beserta uap air. Perlu kalian ketahui, itu ukuran molekul untuk oksigen dan karbon dioksida sangat kecil, sehingga tidak dapat dilihat oleh mata biasa karena ukuran yang sangat kecil. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi untuk menggunakan masker. Itulah tadi penjelasan sistem pernapasan organ pada manusia. Terima kasih. Bagaimana, sudah siap?
Tentu kita bertanya, bagaimana cara proses manusia itu menghirup udara? Berdasarkan judulnya, judul atau tema, baca. Udara sebagai kesehatan. Judul. Cara untuk bersih. Baca ini. Organ pernapasan manusia. Jadi organ pernapasan ini dia dimulai dari Hidung. diteruskan ke di sini ada bulu-bulu atau rambut-rambut halus. Apa fungsinya rambut halus ini? Untuk menyaring udara. Karena dari luar itu, dari udara yang kita hirup itu masih banyak bercampur dengan debu Iya. atau kotoran atau bakteri-bakteri yang sudah bercampur dengan udara atau oksigen. Maka di dalam hidung ini ada namanya bulu-bulu. Di sini ada lendir. Ya, lendir. Udah ada di dalam hidung. Lendir semacam cairan. Apa tujuannya? Udara yang kotor itu yang ada bercampur dengan debu disaring lalu ditempel pada lendir di hidung. Ya. Kemudian setelah bersih lalu diteruskan melalui faring. Jadi faring ini berada di belakang. Ini semacam pipa dia, ya. Macam pipa masuk ke sini. Kemudian laring. Di laring ini ada namanya tekak. Pada saat udara masuk, maka di sini ada namanya katup penutup. Ya, dia mengunci. Ya. Ini kerongkongan. Udara masuk, maka dia menutup ini, menutup. Ya. Apa tujuannya? Dia menutup ini supaya udara tidak masuk. Di sini nanti ada kerongkongan dan di sini ada lambung. Nah, udara masuk melalui laring, faring, diteruskan ke laring, masuk ke trakea. Trakea ini namanya tenggorokan. Kemudian masuk bronkus. Ujung bawah trakea. Namanya adalah bronkus. Kemudian udara menuju ke paru-paru. Jadi pada paru-paru ini, paru-paru kanan, ini paru-paru kiri, ada lagi salurannya di sini, semacam tabung. Ya, ini namanya adalah bronkeolus kanan dan bronkeolus kiri. Ya. Sekali lagi ya, yang di atasnya adalah bronkus, maka udara yang masuk diteruskan ke bronkeolus kanan, kemudian ada yang masuk ke bronkeolus kiri. Nah, kemudian ada lagi cabang-cabangnya di bawah seperti ini. Ini gelembung-gelembung, ya. Jadi gelembung-gelembung ini namanya adalah alveolus. Alveolus ini di sini terjadi proses pembakaran, dibakar, ya. Yang udara yang bersih di dalam paru-paru ini dibakar oleh alveolus. Kemudian yang bersih diedarkan ke seluruh tubuh. Ya, ke seluruh tubuh kita dari kepala diedarkan seluruh bersama dengan darah. Nah, setelah diproses, udara yang masih kotor di dalam paru-paru ini dikeluarkan. Itu namanya adalah gas karbon dioksida.
atau CO2. Nah, dikeluarkan dari alveolus, dikeluarkan lagi. Ya, kembali ke atas, kembali. Ya. Boleh ke hidung kembalinya dan boleh ke mulut. Bagaimana? Sudah bisa mengerti? Udara masuk melalui apa? Hidung. Diteruskan ke? Tarik. Diteruskan ke? Tarik. Diteruskan ke? Atau diteruskan ke? Kemudian melalui, setelah melalui alveolus langsung ke alveolus. Supaya lebih tahu, Bapak sudah menyediakan alat peraga. Mau melihat ini? Apa isinya dalam? Tidak tahu. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan organ pernapasan manusia ini. Perhatikan ya. Sudah tahu kan? Nah, apa yang dalam? Ini. Perhatikan ya. Nah, seperti inilah bentuknya. Ini tadi dari mulut ke trakea. Nah, di belakangnya ada kerongkongan. Nah, dari trakea ini menuju paru-paru. Nah, coba ya. Oke. Perhatikan ya apa yang terjadi. Nah, inilah paru-paru. Mengembang, mengempis, mengempis. Kalau mengembang berarti udara masuk. Kalau mengempis, udara keluar. Nah, udara masuk, udara keluar. Nah, inilah dia paru-paru kita. Yang di belakang adalah lambung. Nah, jadi prosesnya adalah jika udara masuk melalui ini, maka katup di sini ya, katupnya menutup lubang kerongkongan. Lubang kerongkongan ini masuk ke lambung. Ini dia lambung ya. Lambung. Nah, ini paru-paru tadi. Beginilah sistem kita bernafas setiap hari. Nah, mengepis, mengembang, mengepis, mengembang. Kalau lambung tidak mengembang, dia biasa saja dia. Nah, baru dia mengepis kalau kita lapar, maka mengepis, kecil dia. Nah, begitulah cara kerja atau sistem pernapasan manusia dengan menggunakan alat sederhana. Sudah terbentuk. Ini adalah sebuah stoples. Ini sudah kita masukkan. Nah, di sini nanti model organ pernapasan manusia. Ini kita umpamakan Trakea. apa? Trakea.
Yang dua cabang ini di dalam, yang cabang ini ada dua kan. Ini kanan dan ini kiri. Nah, apa namanya ini? Bukan. Hah? Bronchiolus. Ini dia bronchiolus. Bronchiolus kanan dan bronchiolus sudah. Yang belakang ini dia. Apa? Kerongkongan. Yang ini, yang warna hijau ini namanya adalah, kita anggap lambung manusia. Berarti kayak, nah, apa atas? Trakea. Kemudian sebelah kanan apa? Ini. Ini. Oke. Yang belakang ini apa? Hah? Dan ini dia. Yang bawah adalah ini ya. Nah, di bawahnya ini namanya adalah ini. Diafragma. Siapa yang bisa? Yang beranilah ke depan. Yang bisa memegang apa nanti yang disuruh Bapak, ya terpaksa harus dipraktekkan. Siapa yang bisa? Pegang ya. Coba sih, tarik. Kembalikan. Pelan-pelan. Terus. Sekali lagi. Apa yang kamu lihat? Apa yang bergerak? Hah? Apa yang mengembang? Paru-paru. Yang mana paru-paru? Yang merah. Merah muda. Oke, ke belakang. Ini adalah diafragma. Jika diafragma itu ke bawah, maka paru-paru mengembang. Begitu kalau kita bernafas. Ya. Perhatikan. Mengembang tidak? Begitulah paru-paru kalau bekerja. Jadi kita bernafas, maka udara masuk itu menuju ke paru-paru. Begitulah sistem atau organ pernapasan pada manusia. Sudah, kembalikan. Terus mengembang. Coba ya. Diafragma tuh ke bawah. Sekali lagi. Begitulah kalau kita bernapas. Oke. Lembar kerja sudah Bapak sediakan. Nah, dalam mengerjakan tugas kelompok perlu Bapak sampaikan bahwa ada beberapa aspek yang harus Bapak nilai, ya, baik dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi penilaian sikap pertama ada disiplin, kedua bekerja sama, dan ketiga adalah tanggung jawab. Nah, untuk penilaian pengetahuan yaitu tentang reaksi kritis dari peserta, apakah ada reaksimu atau tidak, apakah kamu serius atau tidak. Kemudian bernalar kritis, ini memberikan saran pendapat yang benar-benar yang sesuai dengan apa yang dikerjakan. Kemudian aspek keterampilan. Tentu aspek keterampilan kami menilai dari hasil yang telah kamu kerjakan. Apakah kamu terampil
Apakah tulisanmu baik? Kadang-kadang tulisanmu seperti cakar ayam. Oh, tidak bisa Bapak baca nanti. Tuh. Harus jelas, benar, dan sesuai. Bagaimana, Nak? Sudah selesai? Serahkan. Sekarang kami tampilkan kelompok A untuk membacakan hasil pekerjaannya dan Bapak akan memberikan penilaian. Silakan. Nama kelompok dari atas. Kelompok A, Kirana Chelsea Fadil. Ya. Rongga hidung, rongga mulut, laring, trakea, bronkiolus, faring, paru-paru, bronkus, bronkiolus, alveolus. Dan alveolus. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan. Dari Bapak ini. Sekarang kelompok B. Silakan baca. Nama kelompok B Indah Selvi Anes Uni, kelas 5 SD. Rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus kanan, bronkiolus kiri, dan alveolus. Betul. Jadi berdasarkan hasil penilaian, ya, atau berdasarkan hasil pekerjaanmu bahwa jawaban yang telah kamu berikan adalah benar dan nilainya untuk kelompok A nilainya adalah 100. Dan untuk kelompok B 100. sama juga adalah 100. Selanjutnya tes akhir kita. Ya. Bapak sudah sediakan beberapa soal untuk dikerjakan. Jadi setelah selesai pada akhir pembelajaran ini, marilah kita mengambil kesimpulan. Ya. Apa kesimpulannya? Pertama, bahwa di dalam bahasa Indonesia itu ada 6 kata tanya. Apa? Hah? Apa? 2, Siapa? 3, Di mana? 4, Berapa? Kapan? dan terakhir, Bagaimana? apakah fungsi udara Untuk kita hidup. untuk Hidup. apalagi? Untuk sehat. Untuk sehat, Untuk kuat. untuk kuat, apalagi? Untuk panjang umur. Untuk panjang umur. Menghindari atau kita mencegah jika ada udara kotor. Pakai masker. Memakai masker, apalagi? Hah? Membersihkan lingkungan Membersihkan sekitar. lingkungan. Terus Membersihkan ruangan kita. membersihkan Rumah. rumah kita atau ruang kita. Dan sebutkan 7 alat pernapasan manusia. 1, Hidup. 2, Mulut. 3, Faring. 4, Laring. 5, Trakea. 6, Bronkus. 7, Alveolus. 8,
Diafragma. Ya. Apakah risikonya kalau kita sering menghirup udara kotor? Membuat sakit. Paru-paru? Sakit. Apalagi? Batuk. Batuk? Apalagi? Susah nafas. Susah nafas? Bagus. Apalagi? Itu bonus ya. Ya, selera makan. Apa? Selera makan. Tidak ada selera makan. Bagus. Apalagi nak? Hah? Di mana lokasi atau di mana tempat yang udaranya sejuk, segar, sehat? Di mana? Di hutan, di gunung, di tepi sungai, di sekitar kita. Nah, bagaimana kalau misalnya ada asap pembakaran, misalnya hutan dibakar atau sampah dibakar? Apakah kita menghirup asap itu? Tidak. Mengapa tidak bisa kita hirup? Karena Karena membuat kita sakit. Bagaimana cara menjaga supaya organ pernapasan kita ini sehat dan kuat? Bagaimana caramu? Menghirup udara bersih. Menghirup udara bersih. Apalagi? Makan sehat. Apalagi? Makan Makan yang sehat. memakai masker. Memakai masker. Apalagi nak? Membersihkan Apa? rumah agar tidak masuk bakteri. Betul. Apalagi? Supaya paru-paru kita ini sehat, kuat. Olahraga. Tepuk tangan. Nah, untuk itu kepada anak-anak kami membuat tugas di rumah. Ya. Iya, Bapak sediakan itu. Bisa buat ini. Atau kalau ada yang bisa di rumah, sini aja kamu apa nanti? Kamu buat. Bisa bahkan sediakan alatnya. Iya, Bapak yang sediakan alat. Kan yang buat. Misalnya kan pipet sudah ada. Ya. Kan Bapak bagi nanti pipet ini sama kamu. Ini bisa dari bambu. Oke, Pak. Ya. Kalau ini nggak jadi nanti, bisa dikasih bambu. Bambu seukuran ini kita masukkan buat seperti ini. Ya. Enggak bisa. Pakai pipi aja kayak gitu lah, Pak. Bisa pakai pipet. Balonnya sama aja. Nah, berhubung karena pembelajaran kita sudah selesai, maka kepada anak-anak kami untuk memimpin lagu wajib nasional, kami berikan kesempatan kepada Andres untuk memimpin lagu wajib. Mari kita menyanyikan Pancasila 1, 2, 3. Pancasila. Baik, terima kasih duduk. Selanjutnya doa dipimpin oleh Selfie. Diberi kesempatan di tempat. Untuk disediakan 1 menit. Silakan. Amin. Nah, berhubung karena pembelajaran kita sudah selesai, maka kita akhiri dan kita pulang. Kita kelas siapkan siang.